Oke, selamat pagi para peserta kuliah geometri jalan. Sudah bisa dilihat di LCD Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lihat, Pak. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah rancangan geometrik dengan judul rancangan atau desain trase jalan lanjutan ya. Dulu mungkin sudah pernah saya singgung ya mengenai rancangan atau desain trase jalan ini masih umum ya. Nah, saya akan lebih detailkan lagi mengenai perancangan ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beda antara perencanaan dan perancangan ya. Jadi kalau perencanaan ya, biasanya kalau kita ngomong atau berbicara mengenai perencanaan atau bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya adalah planning ya. Jadi kalau perencanaannya jalan ya, jadi yang direncanakan itu jalan. Jadi nanti pembiayaannya seperti apa dan perkerasannya seperti apa, itu secara umum nanti kita bicara mengenai perencanaan jalan. Nah, kalau yang lebih khusus adalah desain geometrik jalan. Jadi kalau geometrik itu pasti desain atau perancangan, karena di sana ada menghitung ya. Tidak ada masalah pembiayaan. Jadi yang kita rancang itu adalah masalah desain ya. Jadi sama dengan kalau Anda mau menggunakan pakaian. Jadi kalau Anda dari beli kain dan terus itu perencanaan ya, merencanakan bagaimana membuat baju ya, merencanakan membuat baju. Tapi setelah Anda memberi kain, tentu Anda ke tailor made ya. Tailor itu yang menjahit ya. Nah, tentu di sana ada rancangannya ya. Mode yang seperti apa. Nah, kalau di sana kalau ngomongin pakaian itu ada mode pakaian ya, atau pola pakaiannya, apakah pakaian olahraga, apakah pakaian adat ya, misalnya kebaya misalnya, dan seterusnya. Itu yang namanya pola ya. Jadi kalau Anda mau ini ya, buat baju, tentu baju apa yang Anda ingin buat. Nah, ini juga gitu, di dalam perencanaan jalan ada mendesain ya. Desain yang awal adalah desain mengenai trase ya. Nah, ini kalau saya detailkan ya, perencanaan atau planning mengenai jalan. Yang pertama tentu harus ada lokasi ya. Lokasi koordinatnya mana, lintang berapa, bujur berapa, desa apa, kabupaten apa, ya, provinsi mana ya. Nah, itu kalau di Indonesia ya, mungkin ada juga yang kuliah di sini dari Timur ya. Saya juga pernah membimbing mahasiswa yang ininya di Timur ya, berasal dari Timur. Nah, itu juga, nah tentu di sana masih mengikuti apa yang dipakai merencanakan di Indonesia. Jadi ininya masih mirip karena pola pergerakan orang tim juga hampir mirip dengan orang NTT lainnya ya. Jadi NTT sama itu ya, kalau dilihat sukunya itu hampir ya mungkin sama ya, cuma negaranya berbeda.
Nah, kalau dalam perencanaan itu pertama mungkin harus ditentukan dulu ya lokasi, yang kedua adalah fungsi ya. Fungsi jalan yang mau dirancang itu fungsi jalan arteri, kolektor atau lokal. Dan kelas jalannya kelas jalan apa ya? Jadi kelas jalan 1, 2 atau 3. Nah, kalau fungsi jalan itu berhubungan dengan manuver ya, atau berhubungan dengan mobilitas kendaraan. Tapi kalau kelas jalan itu berhubungan dengan beban ya, beban yang dapat diterima atau beban yang dapat menahan lalu lintas yang lewat di jalan itu. Jadi ada dua model klasifikasi ya. Jadi ada klasifikasi berdasarkan fungsi, ada klasifikasi berdasarkan kelas ya. Jadi kelas. Jadi kalau Anda lihat 1 Romawi atau 2 Romawi atau 3 Romawi, itu menunjukkan bahwa yang Anda lewati itu di rambu jalan ya. Rambu jalan itu ada lingkaran merah, kemudian ada di dalamnya tulisan apakah 3 Romawi, 2 Romawi. Ya, kalau 3 Romawi berarti dia kelas 3. Jadi yang lewat di sana mungkin ada ditulis ya, ada 5 kilo. Jadi 5.000 ton atau 5 ton ya, bisa lewat as ya, pergandar ya, atau 3.000 ya, atau 3.000 ya, yang kecil ya, 3.000 atau yang truk yang besar ya, yang 5.000 atau yang besar juga yang besar kali paling tinggi itu kalau di Indonesia 10 ton ya. Jadi tiap gandarnya ya, tiap gandar maksimum 10 ton ya. Kalau biasanya ditimbang di jembatan timbang, kalau ada jembatan timbang misalnya di Limanuk di daerah Cekik itu ada yang namanya jembatan timbang ya, biasanya masuk ke sana ditimbang. Nah, seharusnya kalau dia lebih 5% lebih dari muatan maksimumnya, muatannya harus diturunkan. Jadi diturunkan. Tapi biasanya bisa dilewatkan tapi kena denda ya. Cuma kalau dia lewat tidak lebih dari 5% juga. Jadi kalau di bawah 5% kena denda. Tapi kalaupun kena denda itu sebenarnya menyalahi ya. Ya, karena jalan pasti akan rusak. Ya, karena derajat kerusakan jalan itu beban pangkat 4 ya. Kerusakan jalannya. Nah, sehingga harusnya diturunkan. Cuma masalahnya kalau diturunkan barang-barang yang biasanya lebih dari ininya ya, tonase yang ditetapkan itu barang yang harganya memang kurang apa namanya, tidak ekonomis lah. Misalnya pasir. Jadi kalau pasir diturunkan di jembatan timbang mungkin nanti jembatan timbangnya penuh ya, penuh diuruk sama pasir gitu. Nah, sehingga biasanya dilewatkan kena denda ya. Dan biasanya juga akan merusak jalan ya. Kemudian ada perancangan awal ya, preliminary design. Jadi perancangan awal. Kemudian ada perancangan teknikan ya, detail ya, atau DED ya, detail engineering design. Kemudian baru kelihatan teknis, RAB. Nah, RAB ini juga macam-macam ya, ada engineering estimate ya, engineering estimate itu RAB untuk yang apa namanya, yang dibuat oleh konsultan teknis ya. Kemudian ada juga RAB untuk owner estimate ini yang harus diperhatikan ya, nanti kalau Anda
membuat RAB. Ada banyak sekali RAB. Ada RAB konsultan, ada RAB pemilik. Jadi pemilik itu tergantung pemrakarsa ya. Jadi kalau di istilah teknisnya siapa pemrakarsa? Misalnya kalau Imut misalnya membuat jalan di tengah kampus, kecuali jalan daerah misalnya lewat sana ke kampus Bukit Jembaran itu ada sana ada jalan lokal, ada jalan kabupaten ya. Nah, itu kalau itu dibuat tembus gitu ya. Sebenarnya kalau di kampus-kampus lain ya, misalnya UGM, karena UGM itu kan jadi universitas itu kan daerah tarikan ya, pasti daerah tarikan. Maka kalau Anda ke kampus Bulak Sumur ya, di UGM, nah itu pasti dikelilingi oleh jalan. Juga kalau Anda lihat di kampus ITB, kampus ITB itu dari awal sampai akhir, sampai sekarang yang terbaru itu ada di paling belakang itu ada yang namanya sport center ya. Sport center itu malah dibuatin terowongan ya, di bawah terowongan ya, di atasnya jalan Taman Sari ya. Jadi kalau Anda lihat perencanaan yang paling bagus menurut saya itu ada di ITB ya. Di ITB itu ada di Jalan Ganesha, kemudian ada Jalan Dago, jadi kelilingin di Jalan Dago dan Jalan Taman Sari, jadi dikelilingi oleh jalan. Nah di dalamnya, itu jalannya khusus ya. Motor, mobil itu tidak boleh masuk ke dalam kecuali tamu ya. Tamu itu misalnya mau ke sipil dan perencanaan ya, boleh masuk ya. Dosen itu boleh masuk ya, dekat. Tapi kalau mahasiswa berada di parkir baru masuk itu ada parkir di luar ya. Nah itu kondisinya kayak gitu. Nah beda dengan di Imut ya, di Imut itu jalan umum masuk ke kampus. Jadi nanti pasti makin banyak. Nah sebenarnya ada jalan lingkar itu. Sekarang sudah ada ada gapura. Jadi nanti mungkin gapuranya itu yang menjadi batas. Jadi masuk kampus itu dari sana. Tapi kalau tidak di kampus ya itu dari belakang. Jadi seperti di ITB itu di belakang ya. Ini ya masuknya. Jadi masuk itu fakultas itu bisa masuk. Nah, tapi kalau di Imut itu masuk ke dalam ya. Hanya pada awal-awal tahun 90-an itu ya, baru pindah ke itu rawan sekali ya. Sipil pernah kehilangan ya, baru macam komputer 25 komputer hilang ya. Saya dulu berkantor juga di sana ya, lokal project untuk bantuan HDD ya. Itu juga gitu, kita baru pasang komputer ya, besoknya hilang ya. Malah yang lebih parah kota Skania dulu, baru dipasang komputer hilang, kemudian dipasang lagi
salahnya waktu masangnya itu dusnya dibuang ya, jadi malingnya tahu ini ada yang baru lagi dijaga, jadi habis itu ya, pertanyaan dusnya komputer habis. Oke, terus nah itu ini RAB ya, ada engineering estimate, owner estimate, kemudian ada RAB untuk pelaksanaan ya, dibuat oleh kontraktor ya. Itu ya. Kemudian ada pengelolaan lingkungan, terus ada pembahasan lahan, pembiayaan, kemudian pengadaan proyek, ya, tender, menunjukkan hasil tender, ya. Kemudian pelaksanaan pembangunan ya, setelah ditentukan pemenangnya, pelaksanaan operasional ya, gitu. Nah, sekarang perancangan geometrik saya singkatkan lagi. Tadi itu perencanaan jalan ya. Sekarang perancangan geometrik. Nah, perancangan geometrik itu yang pertama ada perancangan tata jalan. Nah, ini yang disebut dengan preliminary design. Kemudian setelah Anda buat itu biasanya nggak bisa sekali dibuat jadi. Kita menentukan analisis medan ya, apakah hasil yang Anda buat itu merupakan dataran ya, di daerah dataran atau itu analisis medan dan ya apa namanya dataran, perbukitan atau pergunungan. Nah, dari sana sebenarnya kita untuk mencari kecepatan desain, kecepatan perencanaan lah ya, perencanaan. Jadi apa sih kecepatan yang kita desain sehingga nanti misalnya tikungannya seperti apa ya. Kalau ada simpangnya kayak apa, karena banyak sekali juga yang masih bingung ya antara persimpangan dengan ini apa namanya simpang dengan tikungan ya, dengan tikungan ya, bisa jelaskan. Kemudian kalau di perancangan geometrik itu ada analisis alignment ya. Alignment ada dua, alignment horizontal, ada vertikal, kemudian ada koordinasi ya, koordinasi alignment, kemudian antara alignment horizontal, vertikal dengan simpang, dan juga dengan jadi lingkungan itu kalau disingkat itu kita singkat dengan ABC ya. Lingkungan terdiri dari A itu abiotik. Abiotik itu terdiri dari tanah, air, udara ya tidak apa namanya tidak bernyawa ya, tanah, air, udara. Kemudian ada biotik ya, AB ya, biotik itu tumbuhan dan hewan. Kemudian yang C itu karena manusia nggak mau disamakan dengan hewan ya, karena makhluk tertinggi ciptaan Tuhan adalah manusia ya. Jadi manusia tentu kalau manusia yang dilihat adalah culture-nya, jadi budaya ya. Makanya ada AMDAL itu biasanya kalau manusianya dilihat apakah ada perubahan budaya bukan adanya pembangunan jalan itu ya. Kemudian yang keenam adalah pematokan ya, atau seasoning ya, pematokan ya, biasanya per 100 meter ya, ada yang per 10 meter, ya per 1 kilo ya, per kilometer ya, dan seterusnya. Kemudian yang 7 galian timbunan ya. Nah, saya tambahkan sekarang terowongan. Nah, kadang-kadang memang apa namanya kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, kita harus bangun terowongan ya.
walaupun ya terowongan terpendek itu ada di ITB. Ya, kalau Anda lihat ke kampus ITB itu dari awal itu ada aula barat, aula timur, kemudian masuk lagi itu ada lapangan, ya, ada lapangan, kemudian ada apa namanya, sebelah kiri itu kamar, itu adalah teknik sipil, ya. Jadi kalau Anda ke sana Anda bisa lihat ya, Insinyur Soekarno, ya, itu sebenarnya juga tamatan dari situ, ya. Ya. Soekarno itu adalah seorang teknik sipil, ya, tapi terkenalnya malah jadi arsitek. Ya, banyak dia merancang apa namanya, Tugu Monas, terus ada pembebasan Irian Barat, itu kan Pak Soekarno desainnya, ya. Kemudian apa namanya, gedung DPR itu sebenarnya alat vital perempuan itu, ya. Kalau kita lihat, ya, karena ya tempat melahirkan manusia-manusia hebat. Nah, tuh. Kemudian galian timbungan terowongan. Jadi kalau lihat di ITB itu, kalau Anda dari perpustakaan mau ke belakang itu di tempatnya yang aula yang paling besar itu, ya, terbaru menggunakan cangkang, ya, struktur cangkang atau flat and cell, ya. Flat and cell, ada lapangan, ada sepak bola di sana, kemudian ada kolam renang, ya. Ya, di situ tempat olahraga, ya, di paling belakang dari kampus. Ya, kemudian terowongan, kemudian gambar, ya, gambar potongan dan teman pada stasiuning dan titik-titik khusus, ya. Ya, misalnya stasiuning itu kan per 100 meter atau per 50 meter, ya. Tapi ada tempat-tempat khusus, misalnya di pertemuan tangent ke spiral, misalnya, itu spiral dengan circle, misalnya, ya, SD, ya, dan seterusnya. Tidak kelihatan, saya putihkan aja. Iya, ini, ya, galian timbunan terowongan, ya, gambar potongan pada stasiun dan ini dari Yesus. Oke, kemudian ini, nah, rancangan trase jalan, ya, ya. Jadi trase jalan, ya, dulu udah ini, ya, sudah pernah saya tayangkan, ya, yang modul 1 itu, yang berisi, ya, rancangan trase jalan. Udah, yang merupakan apa namanya, titik tengah, ya, trase itu merupakan garis di mana garis itu merupakan titik tengah dari jalan, ya. Jadi pola, sebenarnya dia pola jalan. Nah, itu yang disebut preliminary design atau desain awal, ya, dalam suatu jalan. Nah, desain awal itu digunakan untuk analisis kelayakan, ya. Misalnya kelayakan teknis tadi, ya. Ini sebenarnya kelayakan teknis itu ini, ya. Ini kelayakan teknis, ya. Kelayakan teknis itu mengenai DED, ya. Kelayakan teknis itu DED itu apa namanya? Ya, nanti ini preliminary design, kemudian secara teknis di analisis yang pertama analisis medan. Analisis medan itu apa namanya, untuk
menentukan apakah dia berada di dataran, perbukitan atau pegunungan. Ya. Nah, analisis medan itu tujuannya pertama adalah untuk menentukan dataran, perbukitan, pegunungan. Yang kedua adalah untuk menentukan kecepatan rencana, ya, VR, kecepatan rencana. Kemudian yang ketiga digunakan untuk analisis alignment horizontal, ya, nanti ada jenis tikungan, ya. Jadi ada jenis tikungan di sini. Salah satu aja di sini. Jenis tikungan ada SS, kemudian ada SCS, ada SD. Ada yang tahu kepanjangan SS, SCS, sama SD? Mana yang paling bagus dalam perencanaan alignment horizontal? Jenis tikungan, ya ini. SS itu singkatan dari spiral, SCS itu spiral, circle, spiral. Jangan dibalik ya. Nanti jenis tikungan itu nggak ada yang circle, spiral. Yang ada hanya spiral, circle, spiral. Ya, kemudian ada full circle. Jadi kalau yang bagus, jalan itu bagus kalau STS ya. Jadi harus sesuai dengan spiral, circle, spiral. Nah, itu yang paling bagus karena lengkap ya. Jadi ada S spiral itu untuk persiapan ya, menuju tikungan. C-nya itu sebenarnya tikungan yang sebenarnya. Circle itu adalah jenis tikungannya. Kemudian S yang melalui satu spiral untuk kembali ke turun. Kalau full circle ini yang sering sekali tikungannya panjang sekali dan kecil, orang nggak merasa bahwa itu tikungan ya. Contohnya misalnya jalan di belakangnya Gedung Sate ya di Bandung, itu biasanya ya kalau dari timur ada jalan mengelilingi Gedung Sate itu ya dari timur atau dari barat selatan. Nah, tapi nanti Anda dari timur ke selatan dulu muter sampai pada ujungnya itu ke utara. Jadi kadang-kadang orang jadi bingung karena nggak terasa jalan itu menikung ya, itu pakai spiral, full circle ya. Jadi biasanya full circle itu pelan-pelan ya, tapi dia kayak tikungan gitu ya. Jadi itu circle itu kayak tikungan ya, tapi kalau tikungannya jari-jarinya ya panjang kan jadi nggak terasa. Kemudian yang keempat, analisis alignment vertikal. Vertikal itu ada dua ya, ada vertikal skong, ada vertikal embung. Kemudian koordinasi alignment ya, antara alignment dengan alignment juga dengan simpang, juga dengan lingkungan ya. Jadi sebenarnya ada teknis ya, ada ekonomis, finansial, kemudian ada juga lingkungan ya. Kemudian pematokan ya, ya galian timbunan, terowongan, baru gambar. Jadi terakhirnya gambar ya, bukan. Kadang-kadang ada yang mengerjakan sebelum pematokan itu dibuat gambar ya, gimana buatnya. Jadi, harusnya diselesaikan dulu sampai garisnya timbunan ya, baru potongan. Jadi gambar potongan itu gambar tanah aslinya seberapa, kemudian setelah dijadikan jalan akhirnya seperti apa. Oke, jadi itu
Jadi perancangan prasejarah digunakan untuk analisis kelayakan. Ya, kelayakan teknis itu tadi, ya. Jadi supaya memenuhi antara trase jalan itu dengan potongan galian timbunan, ya. Jadi tata teknis itu mengikuti standar rancangan, ya. Dalam kurung ya, ya. Standar kelayakan. Nah, kalau sudah, nah itu baru ini secara ekonomi. Secara ekonomi itu ikut juga pendidikan, ya. Sosial ekonomi itu, ya, sosial ekonomi itu, ya, dengan adanya jalan ini, ya, apakah ekonomi masyarakat meningkat enggak? Dalam arti kan kalau misalnya tidak ada jalan, maka anak-anak di sana misalnya pendidikannya rendah. Karena pendidikan rendah, mungkin dia bekerjanya jadi hanya bekerja secara kasar, ya, tenaga kasar, sehingga ekonominya rendah. Nah, ini yang diharapkan supaya ekonominya meningkat. Nah, analisisnya biasanya menggunakan BPC, ya, benefit per cost misalnya. Kemudian bisa NPV, ya. Anda sudah diajarin ekonomi transportasi, ekonomi teknik, nanti diajarin NPV itu net present value, ya. Jadi net present value itu harga-harga yang ada di perhitungan itu dijadikan harga saat ini, ya. Nah, kemudian kalau diperhitungkan juga bunganya, nah itu menggunakan IRR. Nah, itu kelihatan ekonomi, ya. Kemudian kalau di finansial beda lagi. Jadi secara kelihatan finansial itu ditujukan untuk BEP, ya. Ya, BEP, ya. Break even point, ya. Ini untuk menentukan, ya, berapa lama, ya, lama titik impas terjadi, ya. Itu makin pendek makin bagus, ya. Makin pendek itu makin bagus kan. Nah, kemudian kelihatan lingkungan. Nah, kelihatan lingkungan itu memperhitungkan dampak, ya, terhadap IoT, yang jadi dokumennya
ada AMDAL ya. AMDAL. AMDAL ini singkatan dari analisis mengenai dampak. Jadi ada mengenai. Kemudian AMDAL ini kalau dilihat AMDAL ini ya, AMDAL ini ada 5 dokumen di sini ya. Ada kerangka acuan, kemudian ada AMDAL, analisis dampak lingkungan, AMDAL, analisis dampak lingkungan, kemudian ada RKL, dan SPR. Ya. Nah, ini dokumen yang harus ada AMDAL ya. Kemudian, nah itu dokumen ada AMDAL itu terdiri dari kerangka acuan, AMDAL, RKL, SPR. Kalau dulu ada namanya yang untuk eksekutif ya, ringkasan eksekutif. Ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi karena ringkasan eksekutif itu untuk untuk pejabat yang akan mengambil keputusan ya, biasanya bupati, gubernur. Nah, itu pakai. Jadi ada AMDAL, kemudian yang lebih kecil lagi ada RKL, UKL, dan UPL. Ada yang tahu kepanjangannya UKL, UPL? Jadi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Ya. Kemudian kalau proyeknya kecil sekali, ya tidak pakai AMDAL, tidak pakai UKL, pakai SOP. Standar operating procedure misalnya, kalau kegiatannya overlay misalnya di jalan, itu kalau menggunakan aspal panas ya, itu biasanya SOP-nya ya, yang menghampar aspal itu harus menggunakan sepatu boot ya, kemudian harus pakai pelok tangan, harus pakai kacamata project, kemudian ada topi project. Jadi itu ya, jadi itu kalau menggunakan aspal panas ya. Nah, kemudian skema pembiayaan. Nah, ini skema pembiayaan ya, itu sesuai dengan yang pertama itu tergantung dari pemrakarsa ya. Jadi bisa
bisa pemerintah, bisa swasta. Mungkin lebih tepat bukan pemerakarsa ya. Karena sekarang banyak ya pemrakarsanya itu bukan ini ya. Kalau jalan tol misalnya pemrakarsanya pemerintah, karena itu memang milik pemerintah. Misalnya BPJT. Yang pertama mengenai ini bisa ya pemrakarsa itu harus sebagai pemilik ya. Ya bisa misalnya kalau jalan tol misalnya itu pemrakarsanya adalah di badan jalan tol. Misalnya itu ya. Yang kedua pemrakarsa, pembiayaan ya. Bisa swasta penuh, bisa pemerintah, atau swasta. Yang ketiga Chớp lưng. Sợ lưng. Lý vào chứ. Sini an. Sini an đó.
Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi tadi berdasarkan kelayakan biasanya kalau dia kelayakannya ya masih layak tapi apa namanya sangat menguntungkan kan. Jadi sangat layak, sangat menguntungkan. Ya, kalau ada swasta yang mau ngambil, ya, apa namanya bisa diberikan kepada swasta. Ya, jadi sekarang boleh seperti itu. Kuningan. Ya, kelihatannya harus bisa. Đi đấu cùng. Bisa ya. Oke. Jadi pemrakarsa atau yang mengambil apa namanya inisiatif gitu. Misalnya kalau jalan tol itu memang inisiatifnya harus dari badan pengelola jalan tol, jadi harus dari pegawai BPJT ya, karena memang jalan tol itu milik negara, jadi harus pusat. Jadi biasanya itu. Kemudian satu pembiayaannya, jadi mungkin pembiayaan harus lagi ini salah ya. Ya.
Oke, jadi saya jelaskan pemrakarsa itu dan skema pembiayaan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi pemrakarsa itu biasanya yang wakil dari pemilik ya. Misalnya jalan tol. Ya. Jalan tol itu harus dari BPJT ya. Jadi dari Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi karena itu milik pemerintah kalau jalan tol itu milik pemerintah pusat ya. Tapi biayanya bisa dia pemerintah atau swasta. Jadi bisa pemerintah atau swasta. Jadi kalau pemerintah ini bisa ya saya isi aja dalam kurung ya. Enggak. Jadi ini bisa atau ya. Atau swasta ya. Atau swasta ya. Oh ya, satu lagi pemerintah. Kalau swasta itu bisa BUMN. Oke, saya jelaskan. Jadi pemrakarsa itu wakil pemilik. Misalnya kalau jalan tol ya Badan Pengelola Jalan Tol ya. Ya karena ini di pemerintah pusat ini ada di Kementerian BUMN, Kementerian PUPR ya. Oke. Kemudian biayaannya itu bisa pemerintah apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi menggunakan APBN atau APBD atau swasta ya. Swasta ya atau BUMN atau BUMD ya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Itu swasta kan. Tapi ini milik negara, badan usaha milik negara ya. Kemudian tadi swasta itu bisa juga bergabung menjadi satu konsorsium ya. Konsorsium swasta atau konsorsium bidang usaha ya. Ya, kemudian kesiapan ya. Ini lokasi ya. Ya mungkin sudah ya. Jadi harus ada apa namanya? Jadi ada
di lokasi itu harus ada koordinat ya, desa, kabupaten, kota, provinsi ya. Kemudian itu ya. Ya, harus ada peta dasar dan itu persiapannya ya. Kemudian selanjutnya apa? Oh, ini harus bilang ya. Nah, ini tambahan pengetahuan ya. Jalan itu ada jalan perkotaan. Kalau Anda lihat di MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, saya turunin dulu ya. Nah, menurut Kapasitas Jalan Indonesia, itu ada jalan luar kota, ada jalan luar kota, ada jalan perkotaan. Hah? Ming, gue pengen Ming. Nah, di sini ada
Penyonge. Lu ada di tas. Nah, jadi di sini ada 3 yang menurut proses jalan itu hanya ada jalan perkotaan dan jalan luar perkotaan. Nah, yang ada itu dalam kota itu ya contohnya Tabanan. Tabanan itu hanya sebagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, itu sebagian yang masuk kota Tabanan, cuma dua kecamatan kalau tidak salah. Dari 14 kecamatan di Tabanan itu hanya 2 yang masuk kota Tabanan. Kemudian jalan luar kota, jalan luar perkotaan ya. Itu kalau di Badung misalnya di luar
untuk Badung ya. Ada yang tanya soal ini? Nah, ini. Nah, kalau persimpangan ini juga ada dua ya. Kalau persimpangan ini ada dua persimpangan. Bisa. Hubungan ini ada berapa? Kalau hubungan ini ada jadi ya, ada SS ada
saya lanjutkan ke perancangan prasejarahnya ya. Dalam membuat prasejarah ada larangan yang harus diikuti ya. Larangannya itu tidak boleh ibadah, kemudian sanksi setara, ya, tidak boleh melalui tempat ibadah, fungsi tentara, tempat strategis nasional ya, seperti misalnya penghilangan minyak misalnya ya.
So what terus so udah
Ya, karena Oke, jadi ini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi perancang prase ini ada larangan ya, tidak boleh melalui tempat ibadah, tidak boleh melalui ini tempat ibadah. Yes. Ya, tidak boleh melewati sanksi. Kemudian yang C, kemudian kemudian yang pertama itu ya, jadi tidak boleh melalui tempat ibadah, tidak boleh melalui sanksi tentara, ya sanksi tentara atau barak tentara atau tempat konsentrasi tentara. Ya. Kenapa? Karena memang Anda akan sulit mendapatkan peta topografinya. Ya, peta topografi itu tidak ada di, coba Anda lihat itu di Google misalnya, di Google Map itu nggak ada. Ya, sanksi tentara, kemudian ada patahan. Ya, patahan itu misalnya ada patahan yang dari Jawa Timur sampai Nusa Penida kalau di Bali ya. Patahan, kemudian tempat strategi nasional, misalnya tempat penyimpanan minyak dan sebagainya. Kemudian ada pembatasan sampai larangan. Pembatasan sampai, ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Ya kalau tadi kan full ya. Jadi pembatasan. Jadi ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Misalnya seperti hutan, itu hutan yang boleh dilewati adalah hutan produksi ya, boleh lewat produksi ya, hutan produksi. Tapi kalau hutannya sudah nah ini hutan produksi. Ya, mungkin dibatasi ya. Tapi kalau sudah cagar alam ya, suaka marga satwa, jadi ada satwa-satwa endemik ya, satwa yang memang apa namanya yang berasal dari daerah itu. Nah, misalnya kayak di Komodo misalnya itu kan itu suaka marga satwa ya. Nah, itu tidak boleh ya, dilarang. Kemudian hutan lindung ya. Kemudian ada cagar budaya ya. Cagar budaya itu dilarang ya. Dibatasi sampai dilarang itu. Apalagi kalau sudah ketahuan dia cagar budaya ya. Situs arkeologi misalnya. Ya. Tapi ada juga pembatasan ya. Misalnya mungkin bisa di sekitar itu ya. Misalnya.
kemudian disarankan atau rekomendasikan ya tidak melalui lembah ya karena dikhawatirkan nanti banjir ya, atau bekas aliran lahar. Nah ini juga ya kayak di Gunakse yang tempat ini apa namanya tempat penggalian pasir ya, itu sekarang mau dibuat ada proyek besar di situ. Itu seharusnya nggak boleh ya. Jadi ada bekas aliran lahar misalnya, itu harusnya dikendalikan dulu alirannya supaya nanti kalau Gunung Agung meletus itu tidak apa namanya kena banjir lahar itu ya. Kemudian tidak melalui puncak bukit ya. Ya disarankan sih di antara puncak dan apa namanya yang lembah ya. Kemudian tidak memotong garis kontur yang rapat. Jadi kalau garis kontur yang rapat itu biasanya adalah suram ya, tapi dia berupa tebing ya. Nah ini kalau bisa jangan dipotong itu ya. Ya kalau Anda ini harusnya lewat di atasnya aja gitu. Ya. Jadi itu ya. Nanti saya lengkapi lagi ya. Kalau ada yang kekurangan ya. Nah, saya berfungsi jalan. Nah ini yang untuk jalan arteri itu seharusnya tidak boleh langsung ada jalan masuk ke sana. Ya, jalan misalnya jalan arteri ya, Gilimanuk dan Pasar misalnya. Itu kan disarankan tidak sebidang ya. Jadi disarankan itu tidak sebidang. Kebetulan saya ikut juga merancang itu, jadi ada 4 titik nanti ya, yang ada simpang tidak sebidang ya, jadi menggunakan underpass overpass ya. Tapi biasanya kalau untuk yang jalan arteri itu menggunakan underpass ya. Tidak lengkapi. Jadi berdasarkan fungsi jalan itu jalan arteri seharusnya tidak boleh dibuat langsung. Sebenarnya di Gatot Subroto itu kan jalan arteri, itu seharusnya tidak boleh langsung ya masuk ke sana. Nah itu ada yang disebut frontage road ya. Frontage road itu yang di belakang ya, di belakang jalan Gatsu itu ada jalan ya, kalau dari timur ke barat itu ada frontage roadnya, ada di jalan jalan itu di belakangnya itu yang nanti saya lihat dulu ini ya. Itu kalau jalan kolektor ya mungkin boleh ya. Kalau sudah jalan itu ya tidak boleh, jalan arteri ya. Kemudian ya, jadi mungkin itu aja dulu ya, nanti saya tambahin ini, nanti saya share di WA group ya. Coba isi nanti daftar hadirnya adalah merancang trase jalan lanjutan ya, judulnya itu. Karena yang ketujuh ya, coba Anda belajar membuat trase ya. Trasenya itu garis-garis saja, nanti mungkin saya bagi ya contohnya. Minggu depan itu kan hari Rabu ya, itu hari ke-8 ya, berarti nanti middle test ya, mid test atau ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester isinya adalah membuat trase jalan ya. Nanti silahkan coba belajar dulu yang topografi yang Anda sudah buat, yang masing-masing sudah Anda buat, itu coba buatin trase ya, trase jalan panjangnya kira-kira 2 km ya. Di 2 km, kemudian tentukan ininya ya,
eh, tentukan ininya, medannya ya, kelas medannya. Itu rasanya kemarin buat topografi aja ya. Coba nanti untuk persiapan ujian tengah semester, coba Anda buat ini analisis medan dari itu ya. Ya, mungkin saya belum beri, tapi Anda bisa cari analisis medan itu di Google ya. Jadi silahkan cari di Google. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, silahkan belajar sendiri ya. Nanti saya share ininya. Ya. Dua kali melalui serang.